Real Betis gilas Valladolid dengan skor 5-1. Atletico Madrid perkasa lawan Rayo Vallecano. Bologna lolos ke final Coppa Italia. Musim Eduardo Camavinga resmi berakhir. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan antara FC Twente melawan PSV berlangsung seru di Stadion Grolsvesten, NSCD. Van Wolfswinkel pun tanpa ampun membuka skor cepat 1-0 untuk FC Twente. PSV tidak tinggal diam. Pada menit ke-11, Ivan Perisic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat aksi ciamik Gustil. Babak kedua dimulai dengan tekanan tinggi dari PSV yang akhirnya Gustil membawa tim tamu unggul 2-1. Tak lama kemudian, Luuk de Jong menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat tendangan hasil asis Noah Lang. Dengan hasil ini, PSV Eindhoven berada di posisi kedua dengan 67 poin, sedangkan FC Twente berada di posisi kelima dengan 48 poin. Osasuna versus Sevilla di Stadion El Sadar. Gol tunggal pertandingan ini lahir dari tendangan bebas memukau Ruben Garcia pada menit ke-31 yang meluncur deras melewati kiper Urjan Nilan. Situasi semakin sulit bagi Los Nervionenses ketika Dodi Lukebakio menerima kartu merah langsung pada menit ke-33. Kemenangan ini membawa Osasuna naik ke posisi ke-8 klasemen La Liga dengan 44 poin. Sementara itu, Sevilla turun satu trip ke posisi ke-15 dengan 37 poin. Pertandingan antara Leganes versus Girona berlangsung di Estadio Municipal de Butarque. Gol pembuka tercipta dari sundulan kapten Girona, Christian Stuani, yang mencetak gol pada menit ke-47. Namun drama terjadi di masa tambahan waktu ketika Maroko Haddadi, pemain pengganti Leganes, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-92. Setelah hasil ini, Girona menempel ketat di peringkat ke-16 dengan 35 poin. Leganes tertahan di peringkat ke-19 dengan total poin hanya mencapai angka 30. Real Betis meladeni Real Valladolid di Benito Villamarín dalam duel lanjutan La Liga. Jesus Rodriguez membuka keunggulan untuk Betis di menit ke-17 memanfaatkan bola muntah. Di menit ke-41, Ivan Chucky San Jose menyamakan kedudukan setelah mengecoh Andrian dan mencetak gol ke gawang kosong. Namun, Chucho Hernandez mencetak gol keduanya dengan sundulan presisi pada menit ke-67, skor jadi 2-1. Hanya 2 menit berselang, Isco menggandakan keunggulan jadi 3-1 dalam skema serangan balik cepat. Penderitaan Valladolid belum berakhir. Di menit ke-84, Romain Perraud mencetak gol keempat Betis. Dan akhirnya S. Abde melengkapi pesta dengan gol solo menakjubkan di menit ke-88 usai menyusup di antara dua bek. Dengan 3 poin, Betis menjaga posisi peringkat 5 klasemen Liga Spanyol, sementara Valladolid dipastikan terdegradasi di dasar klasemen. Atletico Madrid menjamu Rayo Vallecano pada laga lanjutan Liga Spanyol di Wanda Metropolitano. Atletico sudah langsung unggul ketika laga baru berjalan 3 menit via Alexander Sorloth. Atletico bisa menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Conor Gallagher dengan sundulannya memperdayai Batala. Atletico mencetak gol ketiganya di laga ini pada menit ke-77. Julian Alvarez melepas sepakan mendatar yang membobol gawang Rayo. Hasil ini membuat Atletico berada di urutan ketiga dengan 66 poin, sementara Rayo di urutan ke-11 dengan 41 poin. Bologna versus Empoli di leg kedua semifinal Coppa Italia berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ke-7 lewat Giovanni Fabian. Empoli berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-33. Gol dicetak oleh Viktor Kovalenko dan membuat Empoli memperkecil agregat menjadi 1-4. Bologna justru mencetak gol di menit ke-86 lewat Tis Dalinga untuk menutup laga dengan kemenangan 2-1 dan agregat 5-1. Bologna akan berhadapan dengan AC Milan di final. Bologna berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke final Coppa Italia untuk kedua kalinya dalam 51 tahun terakhir. Terakhir kali mereka mencapai babak puncak turnamen ini adalah pada Mei 1974 saat menghadapi Palermo dan harus ditentukan lewat adu penalti. Kini, setelah lebih dari 5 dekade, Bologna kembali menunjukkan performa gemilangnya yang membawa mereka ke panggung besar sepak bola Italia. Performa Bologna memang impresif di musim 2024-2025, menempati posisi keempat klasemen Serie A dan hanya mengalami 2 kekalahan sepanjang tahun 2025 ini. Girona kini tengah mengalami masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya di La Liga.
Tim yang musim lalu sempat bersaing ketat memperebutkan gelar juara ini harus menelan kenyataan pahit dengan tidak mampu meraih kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir. Rekor tak menang beruntun ini memecahkan rekor klub sebelumnya yang tercatat sebanyak 10 laga pada musim 2018-2019. Kondisi ini membuat Girona terperosok ke posisi kritis, hanya 3 poin di atas zona degradasi, sehingga perjuangan mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol semakin berat. Julian Alvarez langsung menunjukkan tajinya di musim perdana La Liga bersama Atletico Madrid. Pemain asal Argentina ini berhasil mencetak 15 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam debutnya di kompetisi kasta tertinggi Spanyol pada abad ke-21. Selain prestasi individu Julian Alvarez, Atletico Madrid juga sedang menikmati tren positif dalam persaingan mereka melawan Rayo Vallecano. Tim asuhan Diego Simeone belum terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir La Liga, melawan Rayo 13 kemenangan dan 3 hasil imbang. Sebuah rekor tak terkalahkan terpanjang mereka terhadap klub tersebut sejak kekalahan terakhir pada Februari 2013. Isco Alarcón menunjukkan kebangkitan gemilang bersama Real Betis di La Liga musim 2024-2025. Dalam 17 pertandingan, gelandang asal Spanyol ini sudah mencetak 8 gol, menyamai rekor terbaiknya dalam satu musim kompetisi selama 8 tahun terakhir. Musim lalu, Isco mencetak 8 gol dari 29 laga, namun kini dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, dia mampu mempertahankan produktivitas golnya. Performa cemerlang Isco menegaskan bahwa ia masih menjadi sosok penting di kancah La Liga. Christophe Galtier, mantan pelatih Paris Saint-Germain, dikabarkan semakin dekat untuk mengambil alih posisi pelatih tim nasional Qatar. Setelah sukses menangani klub Al Duhail sejak Oktober 2023 dengan catatan impresif 22 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan dari 30 pertandingan, Galtier kini berpeluang besar beralih ke manajemen tim nasional. Posisi Al Duhail yang saat ini berada di peringkat kedua Qatar Star League menunjukkan kemampuan Galtier dalam membawa tim bersaing ketat merebut gelar juara. Paris Saint-Germain kini tengah dalam pembicaraan serius untuk memperpanjang kontrak Gianluigi Donnarumma yang akan habis pada tahun 2026. Kiper asal Italia ini kembali menunjukkan performa gemilang yang membuat manajemen PSG yakin mempertahankannya lebih lama. Penampilan cemerlang ini membuat Paris Saint-Germain semakin percaya diri untuk melanjutkan kerjasama. Menurut jurnalis Abdullah Boulma, negosiasi antara Paris Saint-Germain dan Donnarumma sudah berjalan lancar dengan kedua pihak sepakat ingin memperkuat kemitraan mereka. Xavi Simons baru saja memutuskan hubungan profesional dengan agennya Darren Dane dari Doublet. Langkah ini semakin menguatkan spekulasi bahwa sang pemain akan segera meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Leipzig sendiri tidak menghalangi kepergian ini karena kontrak Simons memang dirancang agar memungkinkan kepergian sebelum tahun 2026. Meski performanya mulai membaik, musim ini masih dianggap campur aduk bagi Simons yang gajinya mencapai 12 juta euro per tahun, angka yang cukup tinggi untuk performa inkonsistennya. Bayern Munchen memastikan kabar gembira bagi para penggemarnya. Winger andalan mereka, Leroy Sané, dikabarkan telah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun yang akan mengikatnya hingga musim panas 2028. Kesepakatan ini diumumkan oleh media terkemuka Jerman, Bild, dan diperkirakan akan mendapatkan konfirmasi resmi dari klub dalam waktu dekat. Gaji tahunan pemain berusia 29 tahun tersebut dilaporkan mencapai 10 juta euro sebagai gaji pokok dan bisa meningkat sampai 15 juta euro jika termasuk bonus-bonus tambahan. Dusan Vlahovic, striker andalan Juventus, harus menepi sementara waktu setelah menjalani pemeriksaan medis DJ Medical yang mengungkapkan adanya kelebihan beban otot pada rectus femoris paha kanannya. Cedera ini terjadi saat laga Serie A melawan Parma pada pekan ke-33, di mana Vlahovic memulai pertandingan namun terpaksa digantikan saat turun minum. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Juventus karena sang pemain berusia 24 tahun tersebut telah menjadi sosok penting dengan torehan 9 gol dari 26 pertandingan Serie A musim ini. Luka Jovic tampil gemilang dan menjadi pahlawan bagi AC Milan dalam pertandingan semifinal leg kedua Coppa Italia melawan Inter Milan. Striker asal Serbia ini mencetak 2 gol penting yang membawa Rossoneri meraih kemenangan telak 3-0 sekaligus memastikan tiket ke babak final. Hingga kini, Jovic telah mencetak 4 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Kontrak Jovic bersama AC Milan saat ini berlaku hingga musim panas tahun 2025. Namun klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim tambahan.
Imanol Alguacil secara resmi mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan kursi pelatih kepala Real Sociedad pada akhir musim ini. Keputusan Imanol diumumkan langsung kepada para pemain dalam sesi latihan pagi hari setelah pertandingan melawan Alaves. Kontrak yang berakhir pada 30 Juni tidak akan diperpanjang oleh sang pelatih yang telah memberikan kontribusi besar bagi klub. Selama 6,5 musim memimpin, Imanol berhasil membawa Real Sociedad meraih prestasi gemilang, termasuk menjuarai Copa del Rey dan 5 kali lolos ke kompetisi Eropa. Al Hilal dari Arab Saudi dikabarkan mengajukan tawaran fantastis sebesar 300 juta euro kepada Barcelona untuk merekrut winger asal Brasil, Raphinha. Dari jumlah tersebut, 100 juta euro akan diberikan langsung ke Barcelona sebagai biaya transfer, sementara 200 juta euro disiapkan untuk gaji bersih Raphinha selama kontrak 4 tahun yang ditawarkan. Dengan gaji mencapai 50 juta euro per musim, tawaran ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola dan berpotensi mengguncang stabilitas skuad Barcelona serta masa depan sang pemain. Eduardo Camavinga harus menutup musim lebih awal setelah mengalami cedera serius berupa robekan lengkap pada tendon aduktor kiri saat pertandingan La Liga melawan Getafe. Cedera ini dipastikan membuat gelandang Real Madrid tersebut absen dalam sisa pertandingan musim ini, termasuk ajang bergengsi Piala Dunia antar klub FIFA 2025 yang akan datang. Pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa kondisi Camavinga sangat sulit untuk pulih dalam waktu yang singkat, sehingga pemain muda berbakat asal Prancis itu tidak dapat memperkuat timnya di turnamen penting tersebut. Vinicius Junior membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sudah hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Real Madrid hingga tahun 2030. Meskipun beberapa media melaporkan bahwa proses pembaruan kontrak tinggal menyisakan detail kecil, pihak perwakilan Vinicius menegaskan belum ada tawaran resmi terbaru dari klub setelah diskusi awal pada Januari lalu. Real Madrid sebelumnya menawarkan gaji tahunan antara 15 juta euro hingga 20 juta euro kepada Vinicius Junior, namun sang pemain menolak karena menginginkan paket yang lebih besar mendekati 30 juta euro per tahun. Federico Valverde mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini telah memainkan total 4.462 menit sepanjang musim ini, menjadikannya pemain dengan waktu bermain terbanyak di antara semua pemain top benua biru. Dengan penampilan dalam 52 pertandingan, termasuk 31 laga La Liga dan 14 pertandingan Liga Champions, Valverde menunjukkan ketangguhan fisik dan konsistensi luar biasa yang jarang dimiliki pemain lain. Rekor ini menegaskan betapa pentingnya peran Valverde dalam skuad Real Madrid musim ini. Pedri kembali menunjukkan kelasnya sebagai bintang muda Barcelona dengan dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga untuk bulan April. Gelandang berbakat ini berhasil mengalahkan pesaing-pesaing kuat seperti Giorgi Mamardashvili dari Valencia dan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Performa gemilang Pedri menjadi kunci keberhasilan Barca meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan di bulan tersebut, hanya terpleset 1 kali saat bermain imbang 1-1 melawan Real Betis. Keberhasilannya ini semakin menegaskan peran vitalnya dalam upaya Barcelona mengejar gelar juara La Liga musim ini. Victor Valdés, mantan kiper legendaris Barcelona, resmi kembali ke dunia kepelatihan setelah vakum selama 4 tahun dengan menerima posisi pelatih kepala di klub Real Avila yang berlaga di kasta keempat Liga Spanyol. Di Real Avila, Valdés menandatangani kontrak hingga akhir musim dengan target membawa tim ini naik ke kasta tingkat ketiga Liga Spanyol, Segunda RFIF. Saat ini, Real Avila berada dalam posisi promosi dan berharap dapat mengamankan tiket untuk naik kelas. Newcastle United resmi mengumumkan kembalinya manajer mereka, Eddie Howe, ke kursi pelatih setelah berhasil pulih dari pneumonia. Howe yang berusia 47 tahun sempat dirawat di rumah sakit sejak 11 April lalu dan absen dalam 3 pertandingan terakhir klub. Selama ketidakhadirannya, asisten manajer Jason Tindall dan pelatih Graham Jones mengambil alih tugas kepelatihan Newcastle United. Manajer asal Inggris itu dijadwalkan kembali memimpin tim pada laga Premier League melawan Ipswich Town pada Sabtu 26 April mendatang. Leicester City resmi mengumumkan bahwa kapten legendaris mereka, Jamie Vardy, akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025. Striker berusia 38 tahun ini telah mengukir sejarah selama 13 tahun bersama The Foxes. Dengan hampir 500 penampilan dan nyaris mencetak 200 gol, Vardy menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Perannya sangat vital dalam membawa Leicester meraih gelar Premier League yang fenomenal pada tahun 2016 serta kemenangan di Piala FA pada tahun 2021.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.